Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lara Oktaviana, NPM A1A021094, kelas 1C, dosen pengampu, Wisman MPD. Baiklah, saya akan membahas video tentang tips memahami informasi dalam berbagai bacaan. Membaca merupakan keterampilan dasar yang berkaitan erat dengan aspek keterampilan dasar manusia dalam berbahasa. Definisi membaca merupakan suatu proses komunikasi antara pembaca dan penulis dengan bahasa tulis. Sedangkan Sultan 2004 berpendapat bahwa membaca merupakan sebuah kegiatan menelusuri, memahami, hingga mengeksplorasi berbagai simbol. Keterampilan membaca dalam dunia bahasa membaca tidak sekedar menjadi kegiatan menganalisis saja, namun sudah menjadi sebuah keterampilan. Menurut Brownton dalam Trigan 1990, dalam keterampilan membaca terdapat dua aspek penting yang perlu diketahui. Satu, aspek keterampilan yang bersifat mekanis. Dua, aspek keterampilan yang bersifat pemahaman. Tips memahami isi buku. Buku adalah lembar kertas yang berjilid berisi tulisan atau kosong. Beberapa tips yang dapat digunakan dalam memahami informasi atau isi pada buku melalui teknik membaca SQ3R. 1. Survei atau prabaca buku adalah teknik mengenal bahan sebelum membaca lengkap. 2. Quotes. Berdasarkan pada saat survei diajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan tersebut terkait dengan judul, bab, dan subbab atau subjudul. 3. Read. Setelah terhadap quotes, langkah selanjutnya yaitu membaca bahan bacaan tersebut. Teknik membaca yang dilakukan adalah teknik membaca secara kritis. 4. Recite atau recall. Setiap selesai membaca satu bagian, berhentilah sejenak dan coba menjawab pertanyaan penting dari bab tersebut. 5. Review. Setelah selesai membaca, ulangi untuk menelusuri kembali judul dan subjudul atau subbab dan bagian penting lainnya dengan menemukan pokok penting yang perlu diingat kembali. B. Tips memahami isi laporan penelitian. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulis dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Berikut tips untuk memahami informasi dalam laporan penelitian yaitu 1. Memahami judul laporan. 2. Menemukan ide utama dan ide pendukung pada setiap subbab dengan cara membaca laporan penelitian menggunakan teknik scanning pada bagian-bagian penting seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode hasil, dan kesimpulan. 3. Menuliskan hal-hal penting informasi yang telah diperoleh dan menghubungkan antara ide utama dalam setiap bab. 4. Jika telah memahami isi laporan penelitian tersebut, maka selanjutnya adalah menyimpulkan isi laporan penelitian. C. Tips memahami isi artikel ilmiah. Secara istilah, pengertian artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan. Artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konversi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Dalam memahami informasi yang terdapat dalam artikel ilmiah, memahami judul, abstrak, rumusan masalah, teori yang disajikan, angka pikiran, metodologi, kesimpulan, dan saran serta lampiran pendukung. Tips memahami isi artikel populer. Pengertian artikel populer adalah artikel atau tulisan yang mengandung isi kajian, pandangan, atau opini yang disertai dengan argumentasi secara ilmiah. Adapun beberapa tips untuk memahami isi dalam artikel populer adalah memahami judul dalam artikel lalu menemukan ide pokok dalam setiap paragraf artikel, baik pada bagian pendahuluan, isi maupun penutup. Tips memahami isi berita. Menurut Shirley dan James M. Neil, berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih baru, dan harus disampaikan secepatnya kepada khalayak. Tips membaca berita agar dapat menyimpulkan informasi dalam berita. Yang pertama, yaitu membaca judul berita. Yang kedua, yakni membuat pertanyaan menggunakan kata 5W plus 1H. Yakni mengenai pertanyaan apa, kenapa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Tahapan terakhir yakni membaca berita dengan teknik scanning untuk mendapatkan jawaban mengenai pertanyaan untuk menyimpulkan informasi yang terdapat pada berita tersebut. F. Tips memahami isi narasi atau cerita.
Menurut Griffith Carver, narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian seolah-olah pembaca tersebut melihat atau juga mengalami sendiri kejadian tersebut. Tips memahami narasi atau cerita tidak jauh berbeda dengan tips memahami berita, yakni membaca judul narasi membuat pertanyaan 5W plus 1H. Mengenai judul narasi, dilanjutkan dengan pembacaan narasi untuk menemukan ide pokok yang terdapat dalam narasi tersebut. G. Tips memahami isi tabel. Tabel adalah daftar yang berisi ikhtisar sejumlah besar data informasi. Tips memahami tabel, yaitu perhatikan judul tabel. Melalui judul tabel, kita dapat melihat informasi apakah yang disajikan dalam tabel tersebut. Selanjutnya, kita dapat melihat judul baris dan kolom dalam tabel yang menunjukkan identitas tiap baris dan kolom dalam tabel. Setelah itu, baca data dalam tabel. Setelah membaca tabel, kita dapat memahami isi informasi mengenai data yang disajikan dalam tabel. H. Tips memahami isi grafik. Grafik adalah kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar, seperti batang, lingkaran, tabung, garis, dan lain-lain. Sedangkan menurut White dan Kaicher, menyatakan bahwa pengertian grafik adalah gambar yang terdiri dari titik-titik dan garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Tips memahami tabel, yakni perhatikan judul grafik, keterangan judul dalam data, kerangka data, dan sumber data, lalu baca data tabel, lalu simpulkan isi atau informasi data pada grafik. Namun, jika belum memahami isi grafik tersebut, kita dapat membaca ulang dengan cermat data yang disajikan pada grafik. I. Tips memahami isi bagan atau skema. Bagan atau skema adalah gambar yang menyajikan data dan memuat informasi hubungan tertentu. Sedangkan menurut Hasibun 2004, bagan adalah gambaran dari tipe, departemen, serta kedudukan dan jenis dari wawancara jabatan suatu organisasi. Disimpulkan bahwa definisi bagan atau skema adalah suatu gambar yang memuat informasi mengenai hubungan atau kedudukan suatu organisasi atau data di dalamnya. Tips memahami bagan atau skema tidak jauh berbeda dengan tips memahami tabel dan grafik, yakni membaca judul dan data dalam bagan. Memahami bagan atau skema, kita perlu melihat hubungan antara data dalam bagan atau skema yang ada. Secara umum, tips untuk memahami informasi dalam berbagai bacaan adalah 1. Perhatikan judul bacaan dan bagian-bagian penting dalam bacaan. 2. Membuat pertanyaan seputar bacaan mengenai apa, siapa, kapan, atau mengapa. 3. Membaca dengan teknik membaca kritis atau teknik scanning untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah kita miliki sebelumnya. 4. Memahami ide utama dan ide pendukung, bab, subbab, atau paragraf dalam bacaan, atau memahami isi data dalam tabel, grafik, atau bagan. 5. Selanjutnya, membuat kesimpulan dengan menghubungkan tiap ide pokok bacaan menjadi sebuah kalimat atau paragraf yang mudah dipahami atau membuat kesimpulan mengenai data yang disajikan dalam tabel, grafik, maupun bagan. 6. Mengulang bacaan dengan berfokus pada hal-hal penting yang kurang dipahami pada bacaan tersebut. Membaca merupakan keterampilan dasar yang berkaitan erat dengan aspek keterampilan dasar manusia dalam berbahasa. Kegiatan membaca memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia sepanjang masa. Melalui kegiatan membaca, maka terdapat interaksi tidak langsung yang bersifat komunikatif antara pembaca dan karya penulis. Interaksi ini akan membuat pembaca memperoleh informasi yang hendak disampaikan penulis melalui tulisannya. Keterampilan dasar dalam membaca ada 3, yaitu recording, decoding, dan meaning.
Recording merujuk pada mengasosiasikan kata-kata dan kalimat ke dalam bunyi sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Decoding merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Sedangkan meaning adalah proses memahami makna yang berlangsung pada tingkat pemahaman, baik pemahaman yang bersifat integratif, kreatif, dan evaluatif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.